berkumpul di ruangan yang berbahagia ini guna untuk menyaksikan, ikut serta dalam kegiatan salah seorang teman kita sebagai CGP, yaitu Dayan Deria, untuk memaparkan tentang Dayan Deria adalah salah seorang CGP angkatan 11, ingin memaparkan tentang budaya positif, yaitu modul 1.4. Mari kita sama-sama menyaksikan. Silakan kepada Bu Dayan, teman kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan yang amat sederhana ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu guru yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk berhadir untuk mengikuti acara presentasi saya dari guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Semoga ilmunya bermanfaat. Baiklah, sekarang akan saya paparkan tentang budaya positif. Bapak Ibu semua pasti sudah tahu tentang budaya positif, yang mana sering kita ajarkan kepada siswa-siswa kita semua ya. Di sini juga ada konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan kemudian di sini juga kita ketahui ada profil pelajar Pancasila, yang mana budaya positif yang sering kita laksanakan pada saat sering diajarkan kepada siswa pada saat masuk sekolah, itu sering kita ajarkan tentang P5. Di sini P5 profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini bahwa dijelaskan tentang kepada baik kita juga sebagai guru maupun siswa, pasti kita sudah tahu ya, yang mana masuk ke dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mandiri, siswa juga dididik untuk mandiri. Kemudian bernalar kritis, yang mana kalau sekarang kita belajar, kalau dulu berpusatnya kepada guru, tetapi beda dengan sekarang, bernalar kritis berpusatnya kepada siswa-siswa. Jadi guru hanya sebagai pembimbing di saat siswa mengalami kesulitan, guru harus mampu ya bahwa untuk memberi bimbingan kepada siswa. Jadi siswa itu harus dengan pemikirannya harus mencari, dia harus berinovasi. Kemudian kreatif juga dituntut kepada siswa, yang mana sekarang kurikulum merdeka ya dituntut kepada siswa untuk dapat kreatif dan bergotong royong, berkebinekaan global. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan disiplin positif juga ada makna kata disiplin, seperti kita ketahui dan sering kita jalankan juga sebagai guru dan siswa, bahwa disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan
penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu juga dituntut supaya siswa itu sadar melakukannya tanpa adanya paksaan. Disiplin juga harus dimulai dari diri sendiri. Jadi mustahil kalau kita menyuruh disiplin kepada siswa, sementara kita sebagai guru juga termasuk saya kalau tidak mengerjakan disiplin, bagaimana kita mau mendisiplinkan siswa kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, makna nilai kebajikannya yaitu nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sudah pasti ya, setiap kita manusia pasti mempunyai tujuan tujuan kebajikan ya sebagai pribadi yang sering juga kita tanamkan kepada diri kita sendiri maupun kepada siswa kita. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi kita ke sekolah juga pasti ada tujuan ya. Sebelum kita ke sekolah dari rumah pasti kita ada tujuan mau ke sekolah itu untuk apa. Ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kemudian menurut Diana Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap kita manusia pasti mempunyai kebutuhan masing-masing, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup seperti makan ya, pakaian juga ya kan. Kemudian kebutuhan bertahan hidup itu ada kebutuhan pokok, sandang dan pangan, papan dan pangan ya. Kemudian kebebasan, freedom, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Kemudian posisi kontrol restitusi, ini sering kita sebagai guru sering kita tetapkan di sekolah kepada anak didik kita. Posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama 1 penghukum, kemudian 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Saya harap kita sebagai guru itu seringnya nomor 3, 4, dan 5 ya. Mudah-mudahan ya. Di sini juga ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik, yaitu guru berbuat, kemudian penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, yaitu seperti menghargai atau menunjukkan, menyakiti, menyindir. Nah, kita sering di sekolah menyindir. Ini bagi anak-anak yang malas hari ini tidak ibu kasih istirahat, itu tidak boleh ya bu dilakukan, karena itu anak-anak akan merasa kita ini sebagai, dia akan kecewa sebagai kita sering membuat rasa bersalah. Oh, karena saya malas, ibu guru sehingga tidak memberikan saya istirahat. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Ya sudah, nanti bapak atau ibu ya, nanti ibu bereskan. Jadi kita sebagai guru tuh harus dekat-dekat kepada siswa supaya siswa itu nyaman bersama kita. Kemudian pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, konsekuensinya. Misalnya anak-anak ada yang terlambat, kita memberikan, kita panggil dia, kita memberikan konsekuensinya, ya. Kemudian apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal-hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kalau dia udah terlambat, misalnya siswa ini terlambat, kita panggil dia, kita panggil siswa itu, nah kamu tahu ibu panggil kamu kenapa?
si anak pasti dia tidak tahu. Kemudian kita memberitahukan kepada anak itu, kemudian anak itu baru dia mengingat apa kesalahan dia. Kemudian supaya dia berubah, apa yang harus kamu lakukan sebaiknya? Pasti siswa tadi juga berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Dan misalnya hasilnya sebagai penghukum memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, itu sebagai penghukum ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangka, berbohong. Teman, ketergantungan. Kemudian pemantau, menyesuaikan bila diawasi, dan kontrol diri sebagai manajer, menguatkan watak atau karakter. Itu posisi kontrol. Kemudian di sini kita lihat lagi teori motivasi hukuman dan penghargaan atau penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kepada siswa itu maunya kita sebagai guru kita lakukan atau perilaku siswa kita itu jangan ada iming-iming. Misalnya nanti kalau kamu berbuat baik, ibu akan memberi kamu hadiah. Nah, jadi itu tidak baik. Kita mau kita sebagai guru, siswa kita itu melakukan perbuatan atau perilaku yang baik itu atas kesadaran dirinya sendiri. Baik. Kemudian selanjutnya pertanyaan reflektif ya. Di sini saya bacakan dulu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berlari di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Di sini kira-kira Ibu apa jawabannya? Tidak setuju. Tidak setuju. Ya, boleh Ibu sedikit. Saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva. Mengapa? Karena tindakan tersebut tidak mendidik dan mempermalukan siswa, tambah mentalnya down, tambah menjatuhkan. Tidak ada perbaikan diri di situ. Dengan malah menambah anak didik kita terpuruk, mentalnya merasa jatuh. Demikian Bu Dan. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita lanjut nomor 2. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Siapa yang bisa menjawab untuk pertanyaan kedua? Ada? Ya, Ibu Yuni, silakan. Menurut saya, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah bukan sebuah konsekuensi, melainkan hukuman yang lebih menjurus ke sudah mendekati membuli, karena mempermalukan siswa di depan teman-teman yang lain, dan itu sangatlah perbuatan yang tidak mendidik yang dilakukan oleh seorang guru.
Ya, bagus sekali ya. Untuk yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Karena bukan cerminan seorang guru, ya. Untuk mengolok itu kan sama saja mengolok-olok atau mempermalukan siswanya sendiri ya. Kita sebagai guru semestinya tidak benar bersikap seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Ya, ini benar jawabannya. Tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah hukuman, karena dia memberikan hukuman kepada si Iva. Seharusnya sebagai guru juga tidak boleh memberikan hukuman terhadap si Iva itu, apalagi dengan menyuruh si Iva berdiri di depan sehingga menjadi bahan olok-olokan temannya. Sebagai guru, kita sebaiknya menasihatinya ya, menasihati si Iva. Ya, baik. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Tadi kita udah kita baca ceritanya. Di sini kita lihat apa itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi hukuman itu memang dari guru, tidak disepakati oleh siswa. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Seperti tadi Sisi Iva tadi itu udah mengalami yang pertama mengalami dua-dua itu ya, kalau kita lihat fisik maupun psikis. Misal fisiknya yang tadi dia kena hukuman, kemudian dari psikisnya dia merasa malu sehingga dia jadi minder ya. Itu kita bisa bedakan apa itu hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Itu kalau konsekuensi. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu bisa berjangka panjang. Konsekuensi biasa diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturannya dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru ini senantiasa memonitor murid ya. Nah, di sini sudah kita tahu. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti tadi kita sudah ketahui contoh siswa yang terlambat, kemudian kita memanggil dia karena apa? Siswa yang terlambat itu biasanya mempunyai alasan tertentu kenapa dia terlambat, ya kan? Bisa saja seperti dari pagi, bisa saja hujan. Kemudian kita panggil siswanya, kemudian kita tanyakan kepada siswa itu, baru kemudian kita memberikan kita buat perjanjian kepada siswa itu.
apa sebaiknya yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya. Itu ya Bapak Ibu yang sudah kita paparkan. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Di sini kita jelaskan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Apa tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya? Dan kemudian keyakinan kelas itu, keyakinan kelas 1 ada setiap anggota. Ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Keyakinan kelas 5 selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Keyakinan kelas 7 yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Dan kemudian segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan bahwa suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah pertama menstabilkan identitas, kemudian atau stabilis the identity. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. 2, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Segitiga restitusi, kita ketahui itu ada punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Keyakinan kelas yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Seperti motivasi kami sebagai guru penggerak yaitu bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Bapak Ibu, di sini ada yang mau bertanya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus ya buat budaya, luar biasa pemahamannya, presentasinya ya.
materi yang sangat menarik buat kita semua, apalagi terutama untuk guru. Itu saya sangat tertarik dengan tentang materi segitiga restitusi. Jadi saya pikir mungkin ini segitiga restitusi ini harus kita praktekkan kepada anak ya, budaya sekarang, karena benar apabila kita memberikan hukuman itu larinya ke psikis anak. Saya setuju dengan itu. Jadi di sini saya ingin sedikit lagi budaya tolong jelaskan lebih detail ya, maksudnya tahapan-tahapan dari segitiga restitusi itu sendiri. Supaya kita semua lebih paham. Mungkin budaya sendiri sudah mempraktekannya, jadi coba membagikan ilmunya kepada kita semua di sini. Oke, hanya itu saja, karena saya rasa kayak saya pribadi, saya juga merasa guru-guru semuanya setuju dengan saya bahwa segitiga restitusi ini adalah materi yang sangat baik, yang sangat luar biasa juga untuk kita terapkan, karena ini larinya ke psikis anak. Oke, itu aja budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yuni. Bagus sekali pertanyaannya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Tadi tentang segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah ya. Validasi tindakan yang salah, kemudian ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Di sini kita yang pertama kali pasti kita punya alasan mengapa melakukan ini ya. Yang pertama kita bertanya dulu kepada siswa kita, seperti tadi siswa kita misalnya ini ada yang terlambat, kita panggil siswa kita, kenapa nak kamu terlambat? Pasti siswa kita sebelum kita bertanya, pasti siswa tersebut kan tidak tahu dia kenapa kita panggil dia. Kita panggil, kemudian kamu tahu ibu panggil kemari, pasti kamu tahu. Tidak Bu, misalnya ditanya anak-anak, di situ kita harus menjelaskan, kamu ibu panggil kemari karena tadi ibu lihat kamu datang ke sekolah jam berapa. Pasti siswa tadi menjawab, saya Bu tadi sekolah datangnya jam 7.30. Sementara di sekolah kita masuknya pukul 7.15. Berarti siswa tersebut sudah terlambat ya, sekitar 15 menit. Di sini kemudian di sini kita jelaskan juga bahwa kita bukan maksud memberi hukuman kepada siswa tersebut, tapi kita menanyakan alasan tertentu kenapa kamu terlambat. Pasti siswa juga mempunyai alasan tertentu kenapa dia terlambat, karena hujan. Jadi untuk supaya dia tahu tindakan dia yang salah tadi, maka dia menjelaskan, saya terlambat Bu karena kehujanan. Di sini baru kita menstabilkan dari identitas, kita yakinkan bahwa dia supaya nak kamu tidak terlambat lagi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Saya akan berusaha lebih untuk cepat hadir ke sekolah Bu. Di situ. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah dilanggarkan siswa tersebut? Bahwa dia telah melanggar keyakinan tentang disiplin untuk hadir tepat waktu. Jadi di situ peran kita sebagai guru, kita harus ada cara yang lebih efektif, apa yang sebaiknya yang harus kita lakukan terhadap siswa tersebut, dan kemudian kedepannya siswa tersebut ingin seperti apa untuk melakukan perubahan kepada dirinya sendiri. Seperti itu Bu Yuni. Iya, yang sangat bagus sekali ya. Jadi yang pertama sekali itu kita di sini perlu interaksi ya, komunikasi kepada si anak. Kita harus tahu dulu alasan mengapa ia sampai melanggar keyakinan kelas, dan kita mengajak si anak ini untuk kesadaran dirinya dan menemukan solusinya untuk permasalahan yang dia hadapi. Oke, terima kasih Bu Dayang atas jawabannya, atas keterangannya itu. Saya sangat sangat puas. Baik.
Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Satu lagi, siapa? Kami masih ada waktu untuk satu orang nanya lagi ya. Atau ada yang ingin menanggapi? Menanggapi boleh juga. Oke, silakan. Nah, tadi udah kelompok satu, ya baik. Silakan, Ibu Jumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Budaya atas waktunya. Jadi saya nggak akan menanyakan yang lain-lain, cuma karena kalau dari keadaan di dalam kelas kan sebagian anak-anak itu istilahnya 50% itu mengacu ke arah ya seperti tadi belinya. Yang contoh tadi seperti Bapak apa tadi sama IPA itu. Yang saya tanyakan jenis konsekuensi apa sih yang misalkan bisa mengacu sama anak-anak lain supaya terinspirasi tidak berbuat yang pantas, maksudnya yang istilahnya mengena gitu kepada anak. Hukuman, bukan hukuman, istilahnya konsekuensi apa yang istilahnya mengena untuk anak tersebut sama IPA tadi, supaya istilahnya efek jerah untuk anak ya, bukan hukuman tapi istilahnya efek jerah untuk anak yang lain ataupun sama IPA itu sendiri, karena sebagian anak memang seperti itu melakukannya kan, sebagian anak selalu ada gitu, hampir setiap hari itu seperti itu. Itu aja yang saya tanyakan. Maksudnya apa jenis konsekuensi apa yang tepat untuk anak seperti itu. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di sini Ibu Jumina ingin bertanya tentang sebaiknya konsekuensi apa yang dilakukan apabila ada kejadian di dalam kelas seperti Pak Seno. Memang kita sebagai guru pasti di dalam kelas ada mungkin merasa kesal ya. Tapi di sini saya ingin membahas yang pertama kali tindakan kita yang tepat sebagai guru bisa kita usahakan seperti menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita di sini pada mestinya kita sebagai pendidik adalah tugas kita itu menuntun, bukan menuntut. Jadi apabila anak-anak biasanya tiap kelas itu memang ada anak seperti demikian, seperti kita ketahui bahwa latar belakang siswa kita itu berbeda-beda, Bu. Berbeda-beda. Ada anak yang di rumahnya itu banyak masalah, anak broken home. Kemudian ada anak yang ekonominya kurang. Ada anak yang kurang peduli atas orang tuanya. Ya, orang tua itu kurang peduli. Bukan tidak peduli sebenarnya. Namanya orang tua pasti sayang kepada anaknya. Tetapi karena sibuk orang tuanya sehingga tidak sempat memperhatikan anaknya. Sehingga pada waktu di dalam kelas itu pada saat guru menjelaskan, makanya sebaiknya ada kita sebagai guru itu kita harus banyak-banyak berinovasi atau memotivasi siswa kita yang seperti itu. Tadi seperti misalnya kejadian seperti Pak Seno ya. Pak Seno itu menghukum siswanya, itu memang tidak boleh. Sebaiknya kalau anak-anak itu ada masalah di dalam kelas, kemudian kita panggil dia, jangan kita langsung di depan kelas. Karena apa? Begitu kita di dalam kelas kita beri tindakan dia langsung, itu tidak baik bagi anak-anak yang lain. Istilahnya bisa jadi bahan olokan yang lain. Jadi bully ya terhadap dia. Nggak perhatikan, kapok kan kena hukuman. Itu tidak baik, Bu. Karena bisa membuat malu, mental anak itu jatuh. Tetapi sebaiknya konsekuensi yang kita lakukan kepada anak itu kita panggil dia. Setelah kita memberikan materi tadi kita tugas, kita panggil, nak kenapa kamu tadi kurang fokus? Bisa jadi di dalam kelas anak itu kadang dia makan pun nggak lapar. Kita sebagai guru kadang kalau perut kita kosong, macam mana kita mau bekerja? Begitu juga anak. Jadi akibat dia tadi kurang fokus, kita tanya alasannya, Bu, kenapa? Nak, kenapa kamu tadi? Waktu Bapak Ibu menjelaskan, atau kamu tidak peduli, kamu main, sehingga apa yang Bapak suruh kamu tidak mengerti. Pasti dia memberikan alasan tertentu. Nah, di situ konsekuensinya kita tanyakan dulu alasannya tadi kenapa, kemudian kita buat dia, kita ulang lagi, atau kita memberikan
Seperti misalnya tadi supaya anak-anak tadi sebelum belajar kita berikan ya ice breaking dulu supaya anak tidak bosan, tidak jenuh. Kemudian kita kelompokkan dia tadi. Misal kelompokkan artinya apa? Kita panggil dia tadi. Kita kasih ingatkan bahwa ini nak, kamu sebaiknya besok. Misalnya ini dia, pasti dia udah kita panggil dia bilang, Pak saya tadi nggak fokus atau saya belum makan. Atau dia Pak, dia tadi cuke saya ya, kalau bahasa Acehnya dia ganggu saya. Kemudian kita peringatkan, besok nak nggak boleh lagi. Akibatnya ini kalau kita sering bermain, tidak peduli apa yang dibilang guru, pasti kita nggak fokus, jadinya kita nggak bisa. Kalau kita nggak bisa, nanti siapa yang rugi? Pasti dia jawab saya Bu atau saya Pak. Nah di situ besok-besok kalaupun temannya ganggu, kita harus fokus. Kita harus fokus apa yang Bapak Ibu ajarkan atau Bapak terangkan. Nah seperti itu Ibu. Jadi kita harus banyak melakukan pendekatan kepada siswa dan memberikan motivasi. Ayo nak, kamu bisa. Jadi jangan sampai kalaupun kita panggil dia, jangan sampai dialah di depan siswa lain sehingga membuat dia gugup. Anak itu nggak bisa, jadi nampak sama teman-temannya. Bodoh, apalagi zaman sekarang, board, bilang kata-kata yang bagus kan. Nah itu tidak bagus ya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira gimana Bu Jumi? Apa bisa diterima? Ya, baik. Ini ada Miss Nur Hayati ingin menambah. Baik ya, terima kasih Bu Daya atas kesempatannya. Di sini saya cuma ingin menambahkan ya antara rumah konsekuensi tadi ya. Bu Jumi nanya konsekuensi apa sih gitu yang sebaiknya kita lakukan untuk anak yang kita temui kasus-kasusnya banyak nih ya, anak-anak sering kan buat masalah. Apa sih supaya menimbulkan efek jerah tadi ya. Nah, kalau menurut saya nih ya Bu, konsekuensi itu sebenarnya masih hampir mirip hukuman, cuma lebih halus, sedikit halus. Kalau menurut saya sih bagusnya kita merestitusi si anak. Jadi di situ dia menemukan sedikit cara bagaimana mengatasi masalah dia sendiri. Contoh, misalnya ini kan contohnya kita ya, misalnya siapa Mujafar aja lah kita bilang. Dia misalnya di kelas nih ya, dia berantem sama teman. Bagusnya nanti waktu istirahat mereka berdua kita panggil, atau enggak jangan berdua, satu aja dulu siapa yang buat masalah. Mujafar katakan misalnya, kita panggil Mujafarnya pada jam istirahat. Kita tanya, Mujafar tahu nggak suruh ke sini kenapa? Tahu Bu, karena tadi kamu berantem misalnya. Nah, habis itu tanya alasannya kenapa dia berantem, gitu kan? Oh, karena dia tarik gini. Terus, maksudnya ada misalnya dia dari Mujafar melakukan itu, ada nggak istilahnya imbasnya ke orang itu apa? Misalnya terluka lah kawannya itu. Bagaimana? Jadi nanti kalau terluka istilahnya bagaimana dia bertanggung jawab untuk mengatasi kawannya itu tadi yang telah dia buat luka tadi. Oh nanti ibu saya mau kasih obat, bilang mama pulang minta beli betadine misalnya, besok kami mau kasih obat dia. Jadi dia di sini kita arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu supaya dia bisa menemukan jawaban dia sendiri, bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Tapi kita tuntun pertanyaannya, jangan sampai kita menjasi anak tadi. Istilahnya anak ini kita gimana ya? Kita jas lah, kita adili. Oh kamu udah ini nggak boleh kayak gitu. Jadi kita jangan melakukan kata tidak boleh. Jadi kita giring dia, kita kasih pertanyaan supaya jadi bagaimana kalau dia seperti itu. Jadi supaya dia nggak ini lagi bagaimana seperti itu kan. Oh kami nanti kasih obat misalnya terluka. Jadi dia udah berusaha menemukan jawaban sendiri, udah menemukan istilah bagaimana dia mengatasi masalah dia. Sebaiknya restitusi kalau menurut saya ya Bu ya. Restitusi lebih dianjurkan untuk sekarang ini daripada konsekuensi. Memang konsekuensi sebenarnya kalau konsekuensi itu tata tertib, dulunya tata tertib sih, sekarang aja udah jadinya keyakinan kelas. Kalau tata tertib kan kita udah sepakati tidak boleh membuang sampah, tidak boleh ribut. Dan apa sih konsekuensi dari kalau nanti melanggar? Misalnya ada yang buang sampah, kita udah sepakati sama anak-anak nanti misalnya spot jam 3 kali, seperti itu. Udah disepakati, memang itu udah sepakati. Dan kita bilang, tapi itu berarti kan masih tidak boleh. Dan udah ada konsekuensi
sana juga, mengacu ke ke hukuman juga seperti itu kan. Jadi bagusnya si anak itu kita restitusi, kita panggil dia per individu 4 masalah, kita lakukan dialog sama si anak berdua seperti itu ya. Bu Juni menawarkan. Terima kasih Budaya. Jadi sekarang kalau kita di SD bimbingan konselingnya saya guru Sebenarnya semuanya Semua guru. karena kita nggak ada dulu satu orang dulu. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Nurhayati atas tanggapannya. Di sini diserahkan memang restitusi itu kepada guru ya semua ya, karena di SD itu tidak ada guru BK ya. Jadi semua guru harus mampu sebenarnya mengatasi setiap masalah-masalah dan tindakan masalah itu. Pasti kita guru punya cara kita tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, di sini terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang sama-sama telah kita dengarkan dari rekan kita Dayang Deria SPD CGP Angkatan 11, semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan di kelas kita kelak masing-masing ya. Semoga sukses terus Budai.